Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani berbagai macam ketaatan kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, ketika kita mendengar istilah kematian, ya tentu kita akan langsung connect ya, bahwa kematian itu adalah pemutus kenikmatan di dunia. Kematian itu adalah akhir kehidupan kita di dunia. Dan itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang memang bakal kita jalani. Karena Allah SWT sudah menggariskan bahwa setiap yang bernyawa itu akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah SWT sudah memberikan gambaran ya bagaimana kita tidak akan bisa lepas dari kematian itu. Firman-Nya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Nah, di sini digambarkan dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada di dalam fi burujim musayyadah, di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Kemudian di surat An-Nahl ayat 61, Allah SWT juga berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah teman-teman, ketika kita berbicara mengenai kehidupan, tentu siapapun di antara kita menginginkan adalah kehidupan yang terindah, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang baik, husnul hayah. Nah begitupun di dalam kematian, kita berharap kepada Allah, kita akan menyongsong kematian itu dengan kematian yang terbaik, atau dikenal dengan husnul khotimah, akhir yang baik, akhir yang menyenangkan, sehingga ada jaminan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana untuk menyongsong kematian yang terindah, kematian yang husnul khotimah itu? Nah, di dalam sharing kali ini saya akan sharing tentang 4 hal sebagai bekal kita di dalam menyongsong kematian kita. Yang pertama adalah transendensi, kemudian distansi, kapitalisasi, dan juga determinasi. Apa itu transendensi? Nah, kalau kita melihat Wikipedia, transendensi itu adalah hubungan vertikal kita dengan Allah, hubungan vertikal kita dengan Tuhan, atau bagaimana memaknai hidup ini sehingga bernilai ketuhanan atau selaras dengan apa yang Allah inginkan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 disebutkan bahwa transendensi itu adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Ya, yang terutama adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hubungan, atau kalau kita sebut dengan hablu minallah, hubungan transendensi itu dengan Allah. Maka ini adalah bekal pertama kita menyongsong kematian yang terbaik, karena kita mengaitkan segala hal itu dengan Allah. Yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang kedua, distansi. Apa itu distansi? Itu kemampuan menjaga jarak dari setiap godaan dan kesenangan dunia yang menipu, atau dalam istilah Islamnya adalah tajafa fi darul gurur, menghindari atau memberikan jarak kita dalam kehidupan ini dengan sesuatu yang bersifat godaan, kemudian dengan berbagai hal yang berbau kesenangan, tapi itu adalah kesenangan yang menipu. Nah, orang yang menginginkan kematian yang terbaik, maka bekal yang kedua adalah kita menjaga jarak, distansi, menjaga jarak kita dengan kesenangan yang menipu itu, menjaga jarak kita dengan godaan-godaan yang muncul di dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, bekal yang kita harus miliki untuk menyongsong kematian yang terbaik, untuk menyongsong husnul khotimah itu kapitalisasi.
Apa itu kapitalisasi? Yaitu kemampuan menjadikan semua aset yang dimiliki sebagai modal untuk kemuliaan akhirat. Baik itu harta, jabatan, pengaruh, kehormatan, apapun yang ada yang kita miliki, potensi apapun yang kita miliki, nah semuanya diarahkan, semuanya dikerahkan untuk kemuliaan akhirat. Kita menjalani hal-hal di dunia ini, semuanya ditujukan visi misinya adalah untuk kemuliaan akhirat. Nah, maka sungguh rugi orang yang menggunakan dunianya, menggunakan segala potensi yang dimilikinya hanya untuk kehidupan dunia. Maka di dalam bekal yang ketiga yaitu kapitalisasi, kita diarahkan ya untuk semua kemampuan kita, semua aset kita yang dimiliki, ya aset itu bisa berupa harta, bisa berupa kehormatan, jabatan, ataupun ilmu, apapun itu, semuanya dikerahkan untuk menuju kemuliaan akhirat. Jadi orientasinya dunia untuk akhirat, bukan sebaliknya, akhirat untuk dunia. Kemudian bekal yang keempat adalah determinasi. Nah, memiliki semangat dan kesungguhan di dalam kehidupan ini. Ada mujahadah, ada himmah, ada gairah untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang tadi orientasinya adalah untuk akhirat. Nah, orang yang ingin husnul khotimah, orang yang ingin kematiannya adalah kematian yang terbaik, maka dia akan mengerahkan semua kemampuannya, dia akan mujahadah di dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ini secara garis besar ya yang bisa saya sharingkan, bahwa bekal kematian itu kalau kita meminjam istilah-istilah yang istilah ekonomi atau istilah yang umum ya, bahwa yang pertama adalah transendensi. Ada keterkaitan kita dengan Allah SWT. Ada hubungan vertikal kita dikuatkan, hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah distansi, kemampuan untuk menjaga jarak kehidupan kita dengan godaan, dengan kesenangan dunia yang menipu. Kemudian yang ketiga, kapitalisasi, yaitu mengerahkan semua aset yang dimiliki, baik kekayaan, jabatan, kehormatan, ilmu, pengaruh, atau apapun, semuanya untuk kemuliaan akhirat. Kemudian yang keempat adalah determinasi, ada kesungguhan, ada mujahadah, ada powerful di dalam kehidupannya untuk menjalani berbagai macam syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga ini menjadi bekal bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman semua. Ketika kita menginginkan kehidupan dunia yang baik, maka kita pun menginginkan kematian yang terbaik, kematian yang terindah, kematian yang justru menjadi awal dari kenikmatan kita di alam kubur dan juga akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah SWT, diberikan kekuatan di dalam memegang keimanan ini, di dalam menjalankan berbagai macam ketaatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.